5 tips menghindari virus corona. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal selama 20 detik. Dan pastikan seluruh bagian tangan dicuci bersih agar terhindar dari kuman. Jika tangan Anda sedang dalam keadaan tidak bersih, disarankan tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hindari kontak fisik dengan orang yang sedang sakit. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang di sekitar Anda. Selalu gunakan masker saat Anda keluar rumah. Dan tetaplah di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. 3 tips menggunakan masker secara tepat. Sebelum menggunakan masker, cuci tangan Anda menggunakan sabun dan air yang mengalir, atau gunakan alkohol khusus pembersih tangan. Saat menggunakan masker, tutupi mulut dan hidung Anda. Pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Ganti masker secara rutin sesuai dengan jenis masker yang Anda pakai. Saat melepas masker, lakukan dengan melepas dari tali pengait dan jangan sentuh bagian depan masker. Lalu, segera buang masker ke dalam tempat sampah yang tertutup. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau alkohol khusus pembersih tangan. Goes for the far post. What a finish! It's going up. It comes down. It what? Killing spree. There's the one two. Goes for the triple catch. What does a hero truly need? Next one. He gets another. That was a nightmare. How about here? All I can say is absolutely perfect. Hi guys, my name is Mandy CJ. Aku di sini sebagai produser dari salah satu media di Jakarta, and I am here with two beautiful women. Please introduce yourself. Oke, halo, nama aku Ines. Aku sebagai psikolog klinis dan sexuality educator. Di sini juga aku punya teman namanya Maya. Halo semuanya, di sini aku namanya Maya. Aku founder BBT.IDN. Terus sekarang juga lagi aktif support hak anak sama anak perempuan. Okay, wow, I feel so underwhelmed with them. Okay, there's one thing yang aku mau tanya ke kalian berdua. I mean, kita di sini in Women's World Festival, we are focusing the narrative on women, and kalian bisa dibilang sudah memfokuskan karir kalian kepada wanita, sex therapist or psychologist, and also a founder of a soon to be NGO, hopefully.
Can I know what made you step into that career? Oke, aku dulu. Yes, yeah. Oke, sebenarnya yang membuat aku memilih karir untuk, jadi kan basically aku tuh psikolog klinis ya, Iya. gitu. Tapi psikolog klinis itu kan juga sebenarnya bisa aja kalau misalkan mau lebih fokus ke beberapa area topik tertentu, dan kebetulan aku dari dulu pengen banget fokusinnya itu ke area seksualitas, relationship, dan juga perempuan. Kenapa? Karena menurut aku pembicaraan tentang seksualitas di Indonesia itu tuh masih kurang, kita masih anggap itu tabu, dan jadinya padahal demand-nya banyak gitu. Iya. Demand-nya banyak Iya, artinya setuju. setiap orang kan punya seksualitasnya masing-masing. Yes. Nah, gimana caranya orang-orang itu tuh bisa mendapatkan informasi yang tepat, kemudian juga merasa nyaman dengan seksualitasnya kalau misalkan nggak ada atau sedikit orang yang speak up gitu. Memang ada gitu orang-orang yang memang juga berkecimpung di bidang yang sama di seksualitas gitu, tapi tetap kita butuh banyak orang nih gitu. Nah, itulah yang membuat aku juga jadinya pengen mendedikasikan pekerjaan aku di area tersebut gitu sih. Terus kenapa kalau misalkan aku fokus juga di isu-isu terkait perempuan, ya karena aku ngerasa di isu tentang seksualitas ini perempuan itu juga underrepresented juga gitu. Artinya terkadang literatur atau pembicaraan yang kita dengar tentang seksualitas itu juga dari sudut pandangnya mungkin dari sudut pandang laki-laki. Atau penelitian, kalau misalkan penelitiannya itu dulu ya, penelitian tentang seksualitas itu fokusnya juga di laki-laki gitu. Walaupun sekarang juga jadinya lebih banyak gitu menitik beratkan kepada perempuan supaya angle-nya itu juga seimbang. Nah, tapi kan kita juga kita terus berprogres ya, kita terus belajar gitu. Makanya butuh banyak orang yang memang juga menyuarakan di sini gitu sih. Kalau dari aku sih sebenarnya aku mulai itu dari umur 13 tahun, dari 2013. Sekarang aku 20, dan aku sendiri ngerasain sebagai korban yang sering banget kayak dapetin pelecehan, ataupun karena aku tinggal di area yang rural, aku bisa bilang aku ini salah satu anak marginal yang mau dapetin akses pendidikan susah, apalagi karena perempuan. Mereka pasti bilangnya, perempuan ngapain sih pendidikan, di dapur aja gitu. Itu juga salah satu yang memotivasi aku supaya anak-anak perempuan lainnya bisa dapetin pendidikan yang berkualitas dan gak kalah untuk laki-laki gitu. Karena bener banget tadi kata Kak Ines yang kayak perempuan itu underrepresented banget. Kayak misalkan di media sosial, pasti kebanyakan tuh orang-orang mengobjektifikasi perempuan gitu ya. Akhirnya kita selalu diobjektifikasi ketika memberikan suara kita nggak didengar, dan bisa dilihat pemangku kebijakan, stakeholders kebanyakan kan laki-laki, sedangkan perempuan juga punya hak untuk menyuarakan suaranya. Yes. I do feel the same sih, soalnya aku kan terlahir di dalam keluarga yang lebih tradisional, apalagi I'm a traditional Chinese, come from a traditional Chinese family. Jadi selalu ada standar kayak, untuk menyampaikan sukses berarti kamu nikah aja, or finding a good husband or being a good mother is the standard of success untuk wanita. So I'm actually very honored to be here with you guys. Soalnya aku sering lihat Kak Ines juga di I Went to Your Idea Fest talk. Oh, thank you. Tentang sex education and of course relationship. Is it kayak something that you've experienced dari kecil, makanya kalian mungkin punya bukan keniatan yang lebih besar, tapi the push untuk actually menjalanin? Is it something yang kamu take very personally? Apakah ada experience in your personal lives? Mungkin dari Maya dulu. Kalau dari aku, iya, karena tadi kayak dari awal kan udah mention juga ya, dan emang kayak contohnya gini, waktu aku kecil kan aku emang tinggal sama single mother kan. Mamaku single mother, dan aku ngeliat kayak mamaku nih susah banget untuk dapetin pekerjaan gitu. Karena ya perempuan di underestimate terus kalau misalkan ini, apalagi kan mamaku juga cuma lulusan SMA gitu kan. Jadinya semuanya susah. Terus aku anak perempuan dan anak pertama, dianggap kayak aku pernah kepikiran dan disuruh orang untuk menikah pada usia 13 tahun. Dan aku ngerasa kayak, dan itu ngelamarnya di depan mamaku. Dan mamaku cuma bilang kayak, ini masih SMP kok, kamu ngelamar anak SMP gitu kan. Terus dia masih sekolah loh. Terus kayak aku ngedengar mamaku aja ngedukung dan segala macam. Jadi kayak sebenarnya banyak banget hal yang memotivasi aku untuk dukung perempuan, karena kayak aku sendiri
bukan cuma aku, mungkin hampir semua perempuan di Indonesia kalau misalnya keluar aja dapetin pelecehan catcalling. Itu salah satu yang paling simpel banget kan. Dan sayangnya nggak semua orang aware kalau misalnya itu salah satu bentuk pelecehan. I agree. Iya, kalau dari aku sih sebenarnya apakah memang motivasi aku personal atau enggak, I would say mungkin pengalaman aku pretty much nggak jauh beda kali sama perempuan-perempuan di Indonesia. Aku dari Jakarta, perempuan-perempuan Jakarta gitu. Tapi aku ngalamin gimana struggle-nya juga untuk dapat pendidikan seksualitas yang memang komprehensif, yang memang kualitasnya baik gitu. Dan aku yakin bukan cuma aku doang yang mengalami itu gitu, tapi teman-teman remaja lainnya sekarang juga ngerasa membutuhkan itu, atau mereka nggak tahu kalau misalkan itu tuh penting gitu. Tapi sebenarnya ketika mereka beranjak dewasa, oh iya ya itu penting ya, kenapa gue nggak tahu itu dari dulu gitu misalkan. Jadi itu sih sebenarnya kalau motivasi aku, menurut aku lebih ke aku lihat juga gitu dari secara umum bahwa kita tuh membutuhkan nih orang-orang yang memang berkecimpung di area ini lebih banyak, sehingga aku pengen jadi salah satu orangnya aja. Dan aku juga nggak mau artinya misalkan aku berkecimpung di sini terus yang kayak orang lain juga aku nggak mau justru orang lain tuh udah itu Ines aja yang ngerjain gitu. Tapi aku juga pengen orang lain tuh juga ikut justru untuk membicarakan tentang ini gitu. Wow. I agree. What about have you ever do you advocate towards misalnya sex education? Apakah kalian pernah mendapatkan di pas SMP SMA? Kalau misalkan aku sih dapet maksudnya mungkin aku nggak terlalu inget banget juga kali ya, because it was quite a long time ago. Tapi memang menurutku ada beberapa hal yang bisa diperkaya dari pendidikan seksualitas yang diajarkan. Recently juga aku sempat ngomong tentang bagaimana sih sebenarnya pendidikan seksualitas yang memang komprehensif dan baik untuk diberikan. Itu bukan cuman ngomongin terkait anak SMA doang, itu bukan cuman ngomongin terkait anak SMP doang. Banyak orang yang beranggapan bahwa kalau misalkan pendidikan seksualitas itu tuh ya udah diajarin ke remaja gitu. Tapi padahal sebenarnya paradigmanya menurut aku yang lebih tepat adalah pendidikan seksualitas itu diberikan sejak sedini mungkin, sejak anak-anak gitu bahkan. Jadi kalau misalkan anak-anak itu kan dia apa ya, ketika dia mulai bisa belajar bahasa, orang tuanya itu tuh udah ngajarin oh ini mata, ini mulut, ini hidung gitu. Tapi kadang-kadang untuk ngomongin terkait bagian atau organ genitalnya diganti-ganti namanya, sehingga anak-anaknya itu mungkin nanti jadi bingung. Nah, menurut aku ya dari momen itu pendidikan seksualitas itu juga diberikan, sehingga anak itu mulai dari orang pertama yang memberikan pengajaran itu tuh tahu bahwa seksualitas itu tuh bukan sesuatu yang ditutup-tutupin gitu. Itu bisa dibicarakan secara honest, secara terbuka, dan terlebih lagi orang tua gue sebagai orang yang gue percaya nih untuk ngomongin ini gitu. Itu sih. Oke. Kalau dari aku sih sebenarnya kayak kalau SMP nggak begitu ya, karena gurunya sendiri tabu sama sex education. Iya, aku juga kayak gitu. Iya. Jadinya kayak bingung deh, harusnya kan guru yang bisa ngebimbing anak muridnya gitu kan. Bahkan orang tua sendiri juga tabu buat ngajarin anaknya tentang sex education. Bener banget, tadi mungkin aku pengen juga nyinggung kayak sebenarnya perlu banget orang tua tuh ngajarin anaknya dari sedini mungkin tentang self defense. Kayak misalnya, nak kamu ketika dipegang mulutnya kamu lari, ketika kamu dipegang bagian dada kamu lari, bokong segala macam. Karena kalau misalkan ditabuin, anak-anak nanti kayak nggak tahu harus respon gimana ketika mereka dipegang di bagian yang private mereka gitu. SMA juga nggak begitu komprehensif. Exactly, dan kalau misalkan itu diajarin waktu SMP atau SMA itu udah, maksudnya kan itu it can be way sooner sebenarnya gitu. Jadi dan pelecehan seksual kan bukan cuma terjadi ke anak-anak remaja doang, tapi bisa ke anak kecil gitu. Juga bisa banget. Balita gitu. Makanya that's why 3-5 tahun itu tuh udah diajarin, oke nih bagian-bagian private-nya tuh yang ini, pokoknya bagian ini tuh cuma boleh orang tua yang sentuh gitu misalkan, atau dirinya sendiri. Jadi ya intinya perlu diajarkan seperti itu sih. I agree. Kalau aku sih aku lebih yes, aku dapat pas SMP or SMA. Tapi cuman stop kepada menstruasi. Dan mereka udah nggak pernah
ngomongin tentang hal yang lain, dan even menstruasi pun kita nggak diajarkan tentang biologi genital Iya, pria, bener-bener. ya kan? Dipisah Itu gitu ya. dipisahin, iya. Ah, Jadi cewek sama there cowok was gitu. always this sense of mystery, of curiosity. Iya. Gara-gara kita nggak diajarin, jadi Iya. kenapa ditutupin ya, Iya, gitu. iya, iya, Kenapa iya, nggak iya. boleh ya? Kenapa nggak boleh? Iya. Terus of course, like it or not, we are still raised in a very patriarchal society, di mana standarnya itu sebagai lelaki lebih tinggi. Jadi of course there was always teachers and older people saying things like, kamu celananya jangan pendek-pendek ya, kamu kalau misalnya duduk kakinya ditutup ya, gitu. Nggak And boleh iya, gini. nggak boleh gini, nggak boleh Iya, gini, aduh. Tapi I think that's one of the reasons why sex education itu benar-benar dibutuhkan di sini, soalnya we really need to break down that stigma. And yeah, have you guys ever received kayak pelecehan seksual? Cause I know like you said, catcalling itu juga salah satu termasuk dalam pelecehan seksual, yaitu KBGO. Mungkin dari Kak Ines lebih tahu. Iya, kalau misalkan dari pelecehan seksual sendiri kan kita lihat memang itu banyak, itu bertingkat ya. Iya. Itu nggak cuman satu jenis aja, bukan cuman terkait yang menyentuh atau melibatkan sentuhan fisik gitu, tapi tadi udah kesebut juga gitu. Iya. Catcalling itu juga bisa menjadi sebuah pelecehan seksual gitu, dan banyak orang yang nggak tahu, banyak orang yang nggak sadar bahwa Iya. it's not okay gitu to be Yes. objectified sexually, to be harassed sexually gitu. Jadi makanya kita memang perlu lebih banyak bicara tentang ini, supaya kalau misalkan aku ditanya gimana caranya gitu untuk mengatasi pelecehan seksual, oke, ini mau jawaban dari individu apa mau jawaban yang dari segi society-nya atau segi masyarakat, ya oke lah, kalau misalkan individu kita juga bisa belajar gitu untuk menjadi lebih asertif, untuk bisa lebih membela diri kita sendiri. Tapi sebenarnya memang pembicaraan ini kan perlu dibicarakan terus gitu loh, supaya karena nggak bisa cuma dari sendiri doang. Memang mulainya memang dari kita gitu, tetapi dengan kita mendiskusikan tentang ini, orang-orang juga bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan perspektif yang tepat juga terkait ini gitu sih. Oke. Aku setuju banget. Kalau dari aku sendiri, kayak kalau misalnya tanya pernah nggak, kayaknya siapa sih yang nggak pernah? Iya. Betul Siapa sih. sih yang nggak Iya, pernah? iya. Kayak semuanya pernah. Bahkan online aja ya, perempuan tuh pasti selalu diobjektifikasi, Iya. sexualize gitu. Kenapa nggak menormalize aja gitu? Kalau misalnya perempuan tuh bebas berekspresi, bebas dong kita mau pakai pakaian apapun selama kita sendirinya nyaman gitu. Yes. Kenapa kita harus dipaksa untuk pakai pakaian yang sebenarnya orang lain mau lihat, bukan apa yang kita mau pakai? Karena kita pakai juga kan bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri. Jadi Itu yang victim masih blaming sangat- ya. Iya, bener Iya, banget. iya. Victim blaming. Dan itu juga sebenarnya aku sama temen-temen di bwt.idn mencoba untuk biar orang-orang nih nggak mengobjektifikasi dan seksualis perempuan lagi gitu, karena kita tuh bener-bener butuh ruang yang aman buat berekspresi. Selama ini kita masih sering banget dibatasi gitu, terutama di media sosial. Iya. Ya, terkait yang victim blaming itu juga kadang-kadang juga orang yang mengalami pelecehan seksual jadi mungkin susah buat speak up Iya, juga, karena ketika speak up takut disalahin. Justru kayak misalkan mengalami pelecehan seksual terus ditanya, emang tadi kamu pakai baju apa gitu, atau even ke significant others-nya sendiri, misalkan ke suaminya sendiri gitu, cerita gitu, tadi tuh mengalami ini, terus yang ditanyain atau yang direspon adalah, ya siapa suruh roknya kependekan gitu, misalnya gitu. Jadi hal-hal komentar-komentar seperti itu mungkin kadang-kadang orang nggak sadar ucapin, tapi itu sebenarnya udah menjatuhkan psikologisnya orang yang mengalami pelecehan seksual dan discouraging mereka juga gitu loh untuk akhirnya speak up. Banyak orang juga yang nanya kadang-kadang ya kenapa nggak ngomong dari dulu gitu. Ya kalau misalnya mas perlu dipahamin juga gitu loh, psikologis orang mengalami pelecehan nggak semudah itu gitu. Apalagi apalagi ketika mereka speak up itu juga mereka mungkin takut lingkungannya nggak segitu bisa mengerti gitu. I agree. Soalnya a little bit story time, bisa aku produce this video yang sahkan RUU PKS. I get a lot of DMs from guys apparently, kayak calling me a man hater. Terus kayak at the end of the day mereka bilang in the comments especially, kalau misalnya
Ya lo influencer, lo mau mamerin kayak your lifestyle, lo memilih untuk memakai baju itu, ya berarti salah lo juga dong mendapatkan komentar seperti itu, you know. So and then everyone, you know, I get a lot of DMs from women thanking me, tapi malah perspektif POV dari lelakinya malah mereka bilang, kenapa sih kan cowok juga dapat pelecehan seksual, tapi that's not the point, bro. Aku sering banget tuh Iya. dapetin omongan kayak Iya, gitu ketika lagi speak up tentang RUU PKS, karena di RUU PKS kan specifically kayak pengen banget memberikan perlindungan buat perempuan sama penyintas kekerasan kan, dan emang kebanyakan laki-laki, makanya penting banget main engagement buat dorong gender equality ini, nggak Iya, cuma perempuan aja tapi Iya. laki-lakinya juga harus sadar kalau misalnya mereka juga punya privilege gitu. Yes, yes, yes. Gitu. Dan menurut aku juga terkait diskusi terkait gender ini, menurut aku perlu dialog dua arah sih. Bener banget. Perlu ada dialog dua arah yang memang saling mau dengerin, saling terbuka gitu, daripada apa ya, saling membela diri atau defense. Itu lebih baik kan dua-duanya lah gitu, dari semua pihak yang memang mau ngomongin itu dialognya tuh juga Iya. dua arah gitu, bukan cuman satu arah doang, dan kita juga mau dengerin sudut pandang yang lain, karena who knows gitu. Menurut aku kalau misalkan ngomongin terkait tantangan yang dialami oleh masing-masing jenis kelamin, semua orang ada ada. tantangannya, Iya, iya, ada iya. tantangannya gitu. Growing up as a man itu juga ada tantangannya Yes, bener gitu. Kayak misalkan bagaimana laki-laki, kalau misalkan yang kadang-kadang aku temuin atau kadang-kadang aku amatin gitu, mungkin cerita-ceritanya adalah susah untuk mengekspresikan emosinya. Dari dulu tuh dituntut untuk menjadi maskulin, atau masculinity ya. terus juga jangan nangis, harus jagoan dan segala macam. Mungkin kan itu juga challenge, jadi Iya, challenge buat iya. mereka juga, yang siapa tahu itu juga akhirnya berkontribusi kepada perkembangan perilaku yang sebenarnya juga kurang sehat buat semuanya Iya. gitu. Jadi dari bukannya menyudutkan atau bukannya menyalahkan salah satu pihak gitu, enggak, tapi justru kita pahamin challenge-nya masing-masing sebagai individu gitu, apa yang growing up, apa yang kita alami, supaya bisa saling dengar, saling ngerti, damai gitu loh. saling Iya. support ya. Dan saling support, Yang iya paling gitu. penting sih. So I think the bottom line is untuk in the near future apa yang kita bisa lakuin is to talk about it and be open to other people's perspective. Soalnya Exactly. pasti semua orang ada kesusahannya masing-masing. So now that we have maybe more intimate conversation dengan Kak Maya, can you tell us a bit more about Be With You? Oke. Sebenarnya Biwi itu sendiri ini baru banget bangun bulan 1 Maret 2020 lalu kan. Cuman kita kayak jadi Biwi ini sebenarnya youth-led movement. Jadi isinya anak-anak muda, dan kita ini anak-anak muda yang di dalam ini anak-anak marginal semua. Jadi kayak yang yang mereka yang tadinya kesusahan sekolah dan segala macam, kita jadiin satu. Kita kebetulan juga kita emang sebelumnya satu organisasi, terus akhirnya kita gabung gitu, bikin youth led movement bareng-bareng, dan kita pengen banget BWT ini bisa support body positivity buat perempuan, karena kan sering kayak minder, insecure, Iya. segala macam. Terus juga kita mau break the gender stereotype, terus kita juga mau dukung kesetaraan hak perempuan atau kesetaraan gender gitu, tapi kita lebih fokus ke isu perempuan. Oke. Gitu sih Kak. Apakah this is not women only kan? Iya, not women only. Yang pastinya, karena kita juga pengen ngeraih semua orang, tapi mungkin emang isunya fokus untuk perempuan, tapi yang engage siapapun boleh. Siapapun. Oke. Ini apakah kalian Kak Maya juga bisa kasih edukasi classes or education kepada anak-anak ini? Oh iya, sebenarnya nggak cuma di BWT sih, di organisasi-organisasi sebelumnya, kayak aku sempat di Forum Anak daerah Kabupaten Bogor. Iya. Aku dari 2013 di sana dan sering berkutat dengan pemerintah, gontok-gontokan. Terus juga di Youth Coalition for Girls juga biasanya ngebahas, kalau misalnya di Forum Anak aku lebih fokus ke child protection, terus fokus ke sexual reproduction health and rights. Iya. Terus juga aku fokus kebetulan aku juga fokus lebih ke girls education gitu, karena aku juga sempat hampir putus sekolah
Oke, 2019 iya. 2018 terus 2019 lanjutin kuliah Dan dapat kamu beasiswa. 20 kan? Aku 20 tahun. Wow. Okay, that's very young. Wow. Okay. How many children do you think kamu udah pernah reach out to by now? Kayaknya banyak ya, karena aku kalau misalkan aktivitas di daerah-daerah, aku pernah ke Jonggol, daerah yang benar-benar ada yang nggak ada listriknya sama sekali, itu di salah satu kecamatan Jonggol. Terus aku pernah naik angkot 5 kali buat ke puncak di Cisarua, dan kayaknya sih hampir semua anak di daerah Kabupaten Bogor aku udah pernah ketemu. Terus kalau anak-anak di Indonesia juga waktu itu sempat ketemu juga banyak waktu 2016 karena ikut Forum Anak Nasional di Lombok. Kayaknya kalau misalnya reach out banyak sih, aku bisa bilang hampir seluruhnya. Tapi mungkin nggak seluruh anak di Kabupaten Bogor, cuman lumayan banyak karena sempat aku kebetulan juga bentuk forum anak di daerah-daerah kecamatan. Sempat juga berantem sama Pak Camat di Kabupaten Bogor karena forum anaknya ada yang diusir gitu dari kantor kecamatannya. Dan main isu sebenarnya tuh dari anak-anak ini yang kamu reach out ke mereka, is it because of the lack of education? Karena sebenarnya lack of education, terus biasanya orang-orang tua yang nggak tahu kalau misalnya anak juga punya hak untuk berbicara gitu kan. Jadi mereka biasanya di shutdown aja gitu sama bahkan Anak-anaknya dari orang tuanya. Iya, bahkan aku kan kalau di forum anak itu kan ada namanya musyawarah rencana pembangunan kan. Iya. Waktu pas aku ikut musrenbang itu tingkat kabupaten, itu aku kalau nggak disupport sama fasilitatorku, aku nggak akan ngomong karena waktu itu aku satu-satunya yang pakai seragam SMA, semuanya tuh orang dinas, pakai seragam dinas. Dan ketika aku angkat tangan tuh nggak digubris sama sekali, didiemin aja udah. Tapi akhirnya dikasih kesempatan untuk ngomong, dan sekarang sih orang-orang di Kabupaten Bogor, terutama Badan Pembangunan daerahnya itu suportif banget sih sama anak mudanya untuk sekarang. Well, this is the proof that single mothers can do their job. Yes, bener Yeah, banget. itu wow, mad respect for you sih. Apakah ini sesuatu yang kamu mau achieve down the line ketika kamu umur 30, 40, 50 and so on? Aku ada target sih sebenarnya kayak umur 2. Jadi kan aku tuh dulu tuh dari SMP sih aku kayak nulis target gitu. Umur 20 aku mau kuliah, mau bentuk organisasi dan udah kewujud. Terus aku targetnya tahun 2021 aku pengen banget BBT.id ini legal. Karena aku pengen reach out lebih banyak, karena kalau misalkan belum legal kan susah untuk dapetin donor gitu kan. Ya kendala gerakan anak muda pasti uang kan, jadi kita butuh banget untuk dapetin itu. Dan juga aku pengennya sih 2025 tuh udah bisa bentuk BBT.id di beberapa daerah di Indonesia sih, karena pengen nge-reach anak-anak marginal juga gitu. Oke. Dan pasti karena mungkin dari expertise kamu sudah mereach out ke beberapa anak-anak kecil, dan mungkin salah satu pertanyaan yang mungkin a lot of parents are asking itu, how do you start the conversation of sex education to children without it being awkward atau merasa tabu? Soalnya kan pasti ada that factor of embarrassment kan. Benar. Apalagi do you have any advice dan mungkin step-stepsnya yang dilakukan sebelum? Kalau aku sih biasanya pertama tuh ngobrol dulu, kayak bercanda-canda dulu, kayak pertama tuh kayak perkenalan lah, halo, menurut kalian tuh kalau misalkan ini kalian tau nggak sih ini apa gitu. Terus biasanya aku kasih gambar, tapi gambarnya yang friendly tentang alat reproduksi, terus jelasinnya se-friendly mungkin, dan harus ada visualnya, karena kalau misalnya nggak ada visualnya mereka biasanya bingung. Kayak aku paling nunjuk kayak perempuan ini tuh kita punya vagina loh, laki-laki punya ini loh. Jadi kayak kita sebenarnya juga kalau misalnya ngajarin nggak boleh yang namanya ngajarinnya tuh kayak diganti-ganti kata-katanya. Iya, gitu. itu salah satu yang aku baca-baca juga sih. Soalnya emang down the line I also do wanna reach out to by learning and giving out sex education, dan dengan aku caranya sih sekarang sebagai bikin konten-konten, tapi mungkin not for little children like you ya. Jadi what I've learned itu sih, kalau misalnya gak bisa
nama organnya itu dicanda-candain. Iya, nggak bisa Yes. banget. Terus paling lewat lagu, aku biasanya juga suka bikin lagu-lagu gitu, lagu. Terus lewat drama musikal. Jadi aku kayak ngajakin anak-anak itu. Bahkan pernah kok kita bikin kostum buah. Kita kampanyeinnya tentang ini pendidikan, terus tentang seksual reproduksi kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya banyak banget acara yang friendly buat anak-anak selama kita bisa mengemasnya gitu. Itu sih. Okay. Iya. Jadi maybe for parents dari how old do you think children should be start talking about sex education? Sebenarnya mungkin dari 5 tahun ya. Kayak ada, aku lupa kalau nggak salah P2 atau P2A itu punyanya pemerintah. Iya. Mereka tuh punya lagu, lagunya tuh pokoknya intinya lagunya itu tentang kalau misalkan bagian ini disentuh, kamu nggak mau pokoknya nggak boleh lah. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, sentuhan iya, boleh, iya, sentuhan iya, tidak iya, boleh, iya. sentuhan. Iya. Jadi kayak ada lagu itu dan menurut aku anak kecil tuh sangat boleh banget didengerin lagu itu karena biar mereka juga tahu oh kalau ini tuh boleh dipegang, tapi kalau ini nggak boleh gitu. Bukannya Dari 5 what tahun. I've learned itu children nggak bisa dibilangin enggak. Kalau dibilangin no, mereka bakal lakuin. Atau itu salah ya? Nah justru itu, nah makanya perlu juga orang tua kan, kalau orang tua kan biasanya gini ya, kamu nggak boleh minum itu, udah diomongin aja nggak boleh, tapi nggak dijelasin kenapanya nggak boleh. Nah mungkin setelah didengerin lagu itu dijelasin kenapa sih nggak boleh gitu. Mungkin bisa ngejelasinnya gini, yang biasa aku jelasin ke anak-anak itu aku pernah juga nge-share ke anak 5 tahun kan, aku ngejelasinnya gini, ini tuh adalah bagian private yang cuma kamu yang boleh pegang. Bahkan ketika orang tua kamu megang dan kamu nggak mau, kamu boleh untuk bilang. Gitu. Oke, Aku that's bilang a gitu. good point. Ya, Iya jadi sih. kadang kan juga banyak juga orang tua yang malah melecehkan anaknya dan anaknya nggak tahu. Itu ada beberapa kasus juga di beberapa daerah. Itu penting juga sih. Iya sih, incestual sex Iya. ya. Gitu. Mungkin bisa cerita lebih kalau misalnya I know a lot of cases happen tentang incest apalagi di daerah-daerah dan juga cousins Iya. apparently and beastie kayak apa tuh sex with animals and stuff yang mereka itu, is there any particular cases that is surprising? Waktu itu sih yang surprising banget itu sebenarnya ada kasus yang pernah aku datengin ya. Aku pernah ngedatengin satu kasus itu, kasus sodomi di salah satu kabupaten Bogor. Itu anak kecil, aku kalau nggak salah 14 tahun, disodomi sama tetangganya. Itu tetangganya udah punya anak, bawa bapak, dan setelah jadi itu sebelumnya udah disodomi, tapi ketahuannya pas sudah meninggal anaknya gitu. Dan itu sedih banget sih karena kayak aku kan datang ke rumah orang tuanya kan, dan kayak aku cuma ngedengerin percakapan antara ibunya sama orang dinas, dan kita juga turut bersedih banget karena kita juga nggak bisa apa-apa, ketahuannya pas udah meninggal gitu. Itu sedih banget sih. Oke, tadi kan kayak kita udah ngebahas banyak banget permasalahan yang mungkin ada di daerahku gitu ya. Tapi aku juga penasaran nih Kak Mendy nih, kayak sebenarnya kan yang paling marak di Indonesia terutama yang anak-anak muda rasanya itu kan toxic relationship kan. Iya. Dan itu biasanya juga ada kaitannya sama gender, isu-isu gender Iya, lah iya, ya kan. yes. Nah kalau menurut Kak Mendy sendiri nih, sebenarnya toxic relationship itu apa sih? Mungkin banyak nih dari teman-teman yang belum tahu. Disclaimer, aku bukan not someone yang punya gelar yang proper, tapi from what I can tell, toxic relationship adalah salah satu contohnya adalah gaslighting. Kayak I know, misalnya using the words kalau kamu sayang aku, kamu bakal gituin dong buat aku, you get it? And usually konotasi-konotasi kayak ginian tuh didapetin untuk sexual favors Yes, benar atau banget. ya, dan surprisingly kita kan tinggal di Jakarta dan I come from a very privileged family who is financially stable, so I went to a very international school. Makanya aku ngomongnya dari tadi Inggris, jadi maaf ya. Jadi maaf. Tapi even coming from a place yang kamu kan dari daerah mungkin ya, jadi the gap of taboo of culture is not that far menurut aku. Kayak sex is still not talked about, sex education is not being received, sexual harassment still goes on in international schools maupun national maupun
families maupun apa-apa, and jadi we've never had a proper conversation with our mentors, with our teachers, with our parents tentang do's and don'ts in a relationship, ya kan. Benar-benar. Jadi a lot of my friends, apalagi teman-teman aku, fall victim to abusive relationship yang mungkin mereka nggak nyadar. Kayak misalnya contohnya kalau misalnya udah mau putus, di blackmail. Iya, itu Itu sering banyak banget banget, sih. itu banyak banget. Kayak nggak kehitung lah Iya. pokoknya. Itu nggak kehitung. And then what I find disgusting itu out of my personal experience, banyak banget, mungkin not only guys but mostly guys yang menyimpan satu folder filled with pictures of leaked Yeah. photos of women, and usually most of them are below 15, ya, itu masih Iya, anak itu kecil banyak kan, banget. masih underage. And it's crazy soalnya this issue is very very big, mau dimanapun. I think anywhere, I might know a person, I think we all know a person yang udah Iya. fall victim to it. Jadi Bu Ibi ngomong apa. Tapi emang aku setuju banget sih, kayak sebenarnya bahkan aku bisa bilang rata-rata nggak cuma di Indonesia, kita juga kayak ngerasain yang namanya gaslighting, terus juga blackmail itu yang kayak Blackmail, udah iya, parah banget. iya. Karena aku juga sempat bantu temenku karena dia di blackmail sama pacarnya, mantan Iya. pacarnya. Iya. Dan itu aku tanya kan, kamu mau dibawa ke hukum nggak? Kalau dibawa ke hukum aku berani untuk temenin kamu, tapi kita nggak lapor ke polisi, aku bilang gitu. Kita Kenapa bisa gitu? lewat, karena kalau ke polisi nanti yang ada fotonya kesebar Ke polisinya. ke gitu. Makanya kita juga mesti tahu sebenarnya mekanisme pelaporan ketika terjadi itu gimana, karena susah juga di Indonesia, takutnya Iya. perempuannya kena UITE Iya. gitu. Jadi menurut kamu, maybe for all the women who have ever fall victim to this sort of situation, apakah kamu ada advice untuk cara solve this problem as quick as possible? Sebenarnya kalau misalkan as quick as possible masih agak susah ya, Iya. karena laki-laki tuh ngerasa mereka punya privilege, dan karena kalau misalnya di-share juga, apalagi fotonya berdua, cowoknya nggak akan salahin, tetap akan ceweknya yang diobjektifikasi. Cowoknya, wah keren. Cowoknya kayak wah iya. keren gitu kan. Iya. Padahal kayak dude come on, kayak lo tuh bukan bocah yang 10 tahun yang kayak baru ngelihat foto itu gitu Iya, kan. iya. Tapi lagi jadi perempuan yang dapat sanksi sosial, palingan aku bisa saranin untuk komunikasi dulu sama SafeNet ya. Aku lupa namanya, tapi ada di Instagram itu SafeNet. Itu kita juga bisa konsultasi tentang kekerasan berbasis gender di online. Terus kalau misalnya memang mau dibawa ke hukum, mungkin nggak ke polisi ya. Mungkin karena aku sendiri ngerasa nggak safe kalau misalnya untuk polisi, kalau untuk urusan itu. Karena untuk ngelapor urusan-urusan lain aja kadang masih suka dipersulit dan agak lama tanggapnya, dan apalagi ngerasa nggak aman. Kayak temanku juga pernah ngalami satu kasus lapor ke polisi, malah identitasnya yang kesebar. Jadi menurutku Indonesia masih punya banyak banget PR buat buat melindungi korban, makanya perlu banget RUU PKS. Yes, Gitu. agree. Iya. Gitu kan. Bener-bener sih. Kalau aku penasaran lagi nih, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Mendy sendiri, fenomena ini kan udah ada sejak dulu ya. Iya. Tapi sekarang makin marak karena digital ini Iya. makin growth-nya tuh tinggi Iya kan, banget, pesat iya. banget. Kayak mereka tuh increasing-nya cepet banget gitu. Menurut Kak Mendy sendiri sebenarnya perlu nggak sih peran dari media online platform ini untuk punya misalkan policy atau terms and policy yang lebih kuat gitu untuk melindungi perempuannya? Yes, actually, and itu one thing that I am trying to do. It's something that I advocate for. Makanya mungkin bisa dimulai dengan konten-konten yang lebih bite size dari yang aku sering produksiin, dan juga I really wanna support organizations like you. Soalnya I don't know, menurut aku gak dikenal di luar kalangan edukasi atau feminis atau wanita. Bener gak sih? Bener. Ya, jadi dengan cara media sih, gara-gara aku kerja di 2 media, I know that sebenarnya kita tuh ada the power to Bener. shine light on it, and itu something that I really wanna see happening in 3 to 5 years to come.
Bener banget sih Kak. Dan aku juga sebenarnya senang banget karena Kak Mandy ini bikin konten yang sebenarnya juga dukung isu-isu yang mungkin lekat banget sama yang dihadapi sama perempuan kan. Karena kalau misalkan bukan kita yang mulai, siapa lagi kan? Nah, Thank you. aku pengen nanya nih, apa sih memotivasi Kak Mandy buat bikin konten, contohnya yang kayak kemarin tuh yang sahkan RUU PKS itu? Padahal sih itu udah dari lama sih, kayak bertahap-tahap. Kayak misalnya pas umur aku 9, orang tua aku udah suruh aku udah bersihin dapur. Terus aku sering nanya, kok gue enggak gitu. Terus dia bilang, lah kan dia cowok, kamu cewek, harus bersihin, belajar bersih, belajar cuci baju gitu kan. Terus when I reach 10 tahun, di sekolah aku ada kasus my classmates had oral sex in the toilet bathroom. Wow. Yes, dan kesebar fotonya, videonya, and I was 10 ya. Dan di situ aja yang dikeluarin ceweknya, bukan cowoknya. Dan dari situ itu I nggak saw, dari when I was very young I saw kayak what is this unfair advantage, kenapa cowok ada hak yang lebih besar daripada yang lain. Terus when I was 15, temen aku banyak banget temen aku yang udah mendapatkan kasus-kasus blackmail dari pacar-pacarnya, pokoknya KBGO, dimana they didn't even intentionally had sex on camera, tapi diumpetin kameranya, ngerti gak sih? And I think it's crazy. So semenjak aku dari kecil banget, it's always been an issue that I wanted to face, but then I didn't know how. Soalnya I know that I was also a woman, and an underage woman, ya kan, an underage child. Iya benar. Ya, jadi it took a while, and when pas aku bikin konten ini aja, aku nggak kira bakal blow up segitunya. Soalnya I thought this was a very women based content. Yeah, and apparently with everything, sahkan RUU PKS langsung lagi booming. So when I released that content, it just blew up, and I'm so happy. Soalnya bukan cuman sekedar dari wanita, tapi men and teenagers, and banyak ibu-ibu juga yang nge-DM aku kayak bilang terima kasih, sekarang aku tahu how to educate my son better, biar mereka nggak komentar kayak gitu secara disrespectful kepada cewek-cewek lain. Bener banget, Yeah. karena memang apa ya, bukan cuman ngelindungin anak perempuannya, Iya, tapi iya, juga iya, educate iya, your iya, son iya, gitu iya, kan. iya. Sangat banget, apa namanya, aku sebenarnya tuh pas pertama ngeliat videonya, aku tuh kayak wah keren banget gitu kan. Thank you. Aku juga nge-share ke media sosialku juga kan, Oh, nge-share thank videonya. you. Terus kayak itu juga salah satu video yang dijadiin bahan diskusi sama aku dan teman-temanku juga, yang kayak wah ini pokoknya ini keren banget sih, karena kayak masih jarang banget yang nge-up Yes. tentang RUU PKS, dan karena ini di-up lagi jadi bahan topik yang hangat lagi nih untuk diomongin, karena RUU PKS sempet down kan. Iya, iya. Sempet down, apa namanya, topik pembicaraannya Iya, agak turun iya. nih gitu. Padahal konsepnya tuh sangat simple. I mean, aku sebagai seorang influencer atau content creator atau apapun pasti pernah mendapatkan komentar kayak gitu, and I'm sure you too. Iya, what? You wanna share? Iya, dengan senang hati kayak waktu itu aku lagi ada acara gitu kan. Iya. Di apa namanya? Aku waktu itu lagi ada acara buat bikin toolkit gitu di Malawi, Afrika. Terus kita lagi ada acara di pantai gitu. Aku pakai baju aku pakai cardigan ini, terus Oh, aku pakai cardigan ini, terus aku pakai celana panjang, cuman emang agak kebelah gitu. Aku post di media sosialku, langsung pada ya Allah Kak, inget Tuhan. nanti ayahnya masuk neraka. Terus kayak mamaku komen dong di komen itu, saya aja mamanya biasa aja kok kamu komen sih. Anjir. Keren Wow, banget. your mom. Iya, terus kayak apa namanya, orang-orang tuh pada komen kan, iya kalau misalnya masuk neraka biar aja, berarti nanti kita masuknya sama orang-orang yang open minded, langsung temen kayak pada dukung aku gitu kan. Itu sampai neror sih, itu parah banget, sampai neror, bikin fake account, sampai 3 kali bikin fake account gitu dia, dan satu orang yang sama. Terus agak aneh Gak sih. jelas sih ya, kayak nggak ada Iya. kehidupan lainnya gitu. Dan yang satu tuh komen perempuan, yang satunya tuh laki-laki. Udah itu kayak ya udah. Ya padahal sih, honestly from my experience, a lot of these
very mean comments itu comes from women. Iya bener banget, setuju bukan, banget, bukan cowok loh. setuju banget. Iya. Padahal kan sekarang lagi booming banget yang namanya girls support girls ya. Iya. Yang kayak aduh kenapa sih, dan kebanyakan tuh mereka kayak membandingkan jadinya sama diri mereka. Padahal waktu aku lupa kayaknya tahun 2019 atau 2018 itu ada salah satu akun yang cukup booming juga di Instagram, namanya tuh Pecinta Niqab. Jadi dia tuh repost foto perempuan yang berhijab, bahkan sampai pakai cadar, itu dengan caption yang sexualized. Contohnya ada foto perempuan pakai hijab, terus fotonya deretan pada pakai cadar, terus captionnya kayak aduh istri abang 4 nih kayaknya nanti enak ya di rumah ya, kita kuda-kudaan kayak gitu. Terus yang kayak Kuda-kudaan. kita tuh yang kayak aku tuh sampai share di media sosial aku yang kayak ayo dong tolong dong report ini akun gitu, tapi malah followersnya tambah banyak, kan bingung ya. Terus yang kayak yang komen kak perempuan, terus mereka ngomong gini, makanya ukti perempuan itu nggak boleh foto gitu. Aku yang kayak giliran perempuan yang nggak pakai hijab disuruh pakai, perempuan yang pakai hijab disuruh pakai cadar, perempuan yang pakai cadar disuruh nggak foto. Maksudnya kayak kita jadi makin dibatasin gitu. Kalau menurut Kak Mandy sendiri, kalau misalnya ngelihat fenomena kayak gitu gimana nih kak? Speechless gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. I mean, wanita-wanita backstage juga kayaknya just the first time you heard about it, what? Gak jelas banget. Iya makanya. Tapi emang nggak cuman perempuan, laki-laki juga banyak yang kayak gitu. Iya. Temanku juga mereka ada yang ngalamin gitu juga. I think ada satu term deh yang bisa kita omongin, ini namanya apa ya? Submersive patriarchy nggak sih? Apa ya? Kayak patriarki yang udah diajarin ke wanita, makanya mereka berani ngomongin itu, tapi gue lupa namanya. Aku malah nggak tahu namanya apa. Pokoknya ada something patriarchy. Okay. Tapi iya sih, gara-gara mungkin dari dulu wanita-wanita ini juga udah diajarin untuk tertutup, nggak boleh foto, nggak boleh apa, terus kalau wanita harus begini. Jadi it's not really anyone's fault, soalnya it's dari latar belakangnya mereka aja. Tapi I don't think a lot of these people realize it. Soalnya I just learned dulu pas aku masih SMP gitu, aku selalu validasikan diri sendiri, I'm not like other girls. Padahal itu adalah satu statement yang very very problematic. Bener. Because saying that you're not like other girls means that there is something less than other girls, ya kan? Jadi statements like that gara-gara kita sering nontonin Hollywood movies yang mungkin portray kalau wanita yang dengan bentukan personality yang kecowok-kecowan kayak sporty girls, girls. Iya, those it makes it seem like femininity or loving makeup or loving fashion atau suka ngaca, suka foto cewek-cewek narsis is a bad thing, padahal it's not. Iya, aku setuju. Iya kan? Jadi stuff like this, menurut aku it happens to girls and boys, but there is always a chance of relearning, because if I didn't know that it was such a problematic thing, I think sampai sekarang gue masih bakal go around, I listen to rock, I'm not like other girls, Aku setuju karena aku juga sebenarnya tuh salah satu yang tadinya tuh konservatif banget. Aku dulu makanya aku tuh kayak berproses untuk jadi kayak sekarang tuh butuh proses, karena kan aku tinggal di tempat yang marginal di desa yang kayak orang-orang kayak Maya kamu duduknya harus gini gitu, kamu nggak boleh makannya nggak boleh yang kayak cepet-cepet, harus pelan-pelan, lemah lembut gitu. Nah aku ngerasa kayak apa ya, dulu tuh aku gini, kalau misalnya ada cowok-cowok duduk aku pasti gini cewek nih berdiri Anjir. gitu. Jadi kayak sekarang I realize that kalau misalnya itu adalah hal yang salah gitu, karena sekarang kalau misalkan duduk tuh bukan masalah lo cewek cowok gitu, tapi masalah lo kuat berdiri nggak, kalau emang lo kuat berdiri mendiam diri gitu. Jadi kayak karena kadang juga banyak perempuan yang kayak gitu juga, kayak contohnya di kereta ya, mereka jadi apa ya, mereka malah jadi kayak merasa entitled. Iya kayak ini cowok kok duduk kok gue cewek nih gitu. Karena aku juga dulu konservatif banget sih gitu. But kamu dari cewek konservatif yang tinggalnya di tempat yang lebih marginal dan sekarang
berkoar-koar untuk edukasi seks. Transformasi yang sangat Iya. beda kayaknya. Dan itu makan waktu yang lama sih, karena kayak aku dari SMP terus bener-bener mengimplementasikan itu tuh SMA. Itu Oh, butuh waktu jadi panjang. Kalau dipikir-pikir baru 4 tahun yang lalu. Baru 4 tahun lalu lah. Atau bahkan baru 4-3 tahun yang lalu. Sisanya tuh kayak proses karena kan aku kebanyakan tuh dapat pendidikan tentang gender, tentang child protection itu kan dari Yayasan Plan Internasional Indonesia kan. Jadi aku kayak bener-bener kayak thankful banget aku pernah diraih nih. Kalau enggak mungkin aku bakalan udah nikah masak di rumah kayaknya. Enggak bakalan kuliah S1 nih. That's good. Gitu kayaknya. Ya. Wow. Udah gak tahu mau ngomong apa ini. Okay, I think we've covered a lot of topics. I've gotten to know you better and I'm very honored to do that. Dan mungkin yes, sexual violence, toxic patriarchy, lupa termnya apa, it can happen to anyone. Dan conclusion is kayak if you're open to learning more and accepting people's point of view, I think slowly maybe we can all be a better person and live in a very safe society. Apakah ada closing statement dari kamu? Closing statement dari aku mungkin kita harus lebih ngedengerin satu sama lain ya, nggak boleh kayak langsung defensif sama point of view-nya orang lain, karena kalau misalnya kita defensif kita nggak bisa terbuka dan kita nggak bisa maju bareng-bareng. Yes, Itu dari aku. Ya, be open to learning, Yes. belajar terus. It's life. Iya. Kayaknya kita udah ngobrol banyak Iya, ya. udah ngobrol banyak. Okay. Well, thank you Kak Maya for your Makasih time. juga, Kak Wendy. Yeah. I have a lot of more topics, important topics that maybe you could learn about in Women's World Festival. Jadi jangan kemana.